Bapak Ibu guru hebat, berjumpa kembali bersama saya Nurul Isabella dari SMPN 5 Jember. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 kelas 252A Jember, Jawa Timur. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, di mana berisikan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu guru hebat, dalam memaparkan materi ini, saya melakukan peninjauan kembali berupa pertanyaan-pertanyaan berikut. Di antaranya yang pertama adalah tinjau kembali tugas personal kerangka pembelajaran yang telah dikembangkan pada fase ruang kolaborasi, refleksi, terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Pertanyaan yang kedua, buatlah sebuah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita pelajari dalam modul ini. Yang ketiga, buatlah sebuah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang kita peroleh dalam modul ini. Dan perubahan diri apa yang akan dialami dan akan kita praktekkan di sekolah, khususnya di kelas kita. Yang keempat, ceritakan atau konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana dalam mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret, sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas kita dan sekolah kita. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, izinkanlah saya untuk sejenak meninjau kembali tugas individu dan kelompok yang telah saya kembangkan pada fase ini, mulai dari fase diri sendiri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Pada fase ini, dimulai dari diri saya mendapatkan tugas individu untuk membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta harapan dan ekspektasi saya belajar pada modul tersebut. Selanjutnya, pada fase kedua A, yaitu eksplorasi konsep, di mana saya mendapatkan tugas untuk membuat audio atau video tentang pemikiran reflektif kritis saya dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk fase kedua B, saya mendapatkan tugas untuk berdiskusi dengan kelompok saya melalui Google Meet tentang refleksi kritis terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di ruang diskusi virtual tersebut, Bapak dan Ibu guru pada fase ketiga atau ruang kolaborasi, saya mendapatkan tugas untuk kembali berdiskusi dengan kelompok yang dilanjutkan dengan presentasi tentang menemukan nilai-nilai luhur sosial budaya dalam menebalkan laku murid. Hasil dari ruang kolaborasi itu saya unggah dalam fase demonstrasi kontekstual tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya setelah direvisi berdasarkan masukan dari teman-teman dan fasilitator. Kolaborasi selanjutnya di fase terakhir yaitu elaborasi pemahaman. Setelah saya mempelajari tentang modul 1.1, saya menyimpulkan beberapa poin penting yang saya ambil dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya menuntun atau memberi tuntunan
terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tentunya, pendidikan harus selalu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berperi kehidupan bersama ialah kemerdekaan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat manusia yang merdeka. Yang dimaksud adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain. Dan pendidikan yang seperti itulah yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang terakhir adalah konsep tentang pendidikan yang berhamba pada anak. Maksud dari pendidikan yang berhamba pada anak adalah pendidikan yang berpihak atau berpusat kepada murid atau peserta didik, yang juga biasa kita sebut dengan student center. Kemudian, setelah saya mempelajari modul 1.1, refleksi pengetahuan dan pengalaman apa, serta perubahan diri yang seperti apa yang saya alami, mari kita bahas pada slide berikut. Setelah mempelajari modul ini, yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya masih menuntut murid-murid saya untuk menguasai materi secara sempurna, tanpa menuntun mereka dengan baik. Sedangkan sekarang, setelah saya mempelajari modul ini, saya berusaha untuk lebih menuntun murid dengan baik. Yang kedua, dahulu saya memaksa murid-murid saya untuk memenuhi KKM dan mematuhi tata tertib, bukannya memerdekakan mereka dalam belajar. Sedangkan saya saat ini berusaha untuk memerdekakan murid-murid saya, yang kemudian bisa melahirkan suasana yang menyenangkan untuk murid-murid saya. Dulu, sebelum mempelajari modul ini, saya mengajar dan mendidik murid-murid saya dengan cara yang konvensional dan statis, tanpa menyadari alam murid itu sendiri, dan memaksakan zaman saya dengan zaman yang sekarang. Padahal kita tahu, hal itu sudah sangat berbeda dan mengalami banyak perubahan. Sedangkan untuk sekarang, saya berusaha memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman murid-murid saya. Tentunya dengan lebih memperhatikan lingkungan dan kebutuhan sesuai kodrat alam dan zaman mereka saat ini. Dahulu, saya menjadikan siswa saya sebagai objek saja, khususnya di bidang kognitif. Siswa saya paksa untuk memahami materi dengan hafalan atau dengan cara paksaan lainnya, diantaranya hanya untuk mengejar nilai KKM. Namun sekarang, saat ini saya justru lebih mementingkan karakter murid terlebih dahulu, baru mengajarkan materi. Seperti pepatah, adab dulu, baru ilmu, yang kemudian menjadikan murid saya jelas sebagai subjek pembelajaran. Dulu, saya juga mendominasi pembelajaran dengan cara menerangkan sesuka hati saya, tanpa saya memahami siswa saya, apakah sudah memahami materi atau belum, apakah siswa saya merasa nyaman atau tidak. Yang ada di dalam benak saya pada saat itu hanyalah bagaimana caranya saya menyampaikan materi, dan kemudian saya rasa itu sudah jelas. Namun sekarang, saya lebih memberikan kesempatan kepada murid saya untuk selalu berperan aktif. Bapak dan Ibu guru
Lalu, bagaimanakah proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menurut saya, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah proses pembelajaran yang menuntun murid. Menuntun murid tentunya dengan kolaboratif, reflektif, dan kritis, sehingga terbentuk student well-being atau murid yang humanis, yaitu murid yang selamat dan bahagia. Contoh relevannya adalah diskusi, kemudian proyek, ataupun problem-based learning. Baiklah Bapak dan Ibu guru semua, demikianlah pemaparan yang bisa saya paparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang saya sampaikan melalui slide ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya, calon guru penggerak, mari kita bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.